Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Siswanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Semarang. Sehari-hari saya mengajar di SMK Islamic Center Baitur Rahman, Semarang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan hakikatnya menuntun murid untuk menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung berkembangnya potensi anak dan pembentukan karakternya. Yang kedua, murid merupakan subjek pendidikan. Memahami bahwa tiap murid memiliki karakteristik sendiri dalam belajar, maka pelaksanaan pembelajaran yang variatif dapat memelihara dan meningkatkan perhatian murid dalam belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu. Pembelajaran akan lebih bermakna dan berkesan bagi murid. Yang ketiga, murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi yang dimiliki dan lingkungan alam tempat murid berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah mengajarkan teori-teori tentang baik buruk dengan dalil-dalilnya, melainkan lebih pada memberikan pemahaman pada anak melalui pembiasaan dan keteladanan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendarah daging. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang harus saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan kegiatan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat.
Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.